Meski sudah resmi beroperasi, polemik pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB yang diresmikan Presiden Jokowi pada Senin 2 Oktober masih menuai polemik. Sindiran hingga kritik keras disampaikan masyarakat melalui media sosial terkait pembangunan kereta cepat yang menelan anggaran hingga sekitar 7,27 miliar dolar AS atau setara dengan 112 triliun rupiah. Terlebih pemerintah justru menerima utang dari Cina dengan bunga sebesar 3,4%. Nilai itu melambung tinggi jika dibandingkan dengan proposal ditawarkan Jepang melalui JICA sebesar 6,2 miliar dengan bunga pinjaman 0,1%. Terkait hal tersebut, Jokowi enggan untuk berkomentar. Dirinya meminta para jurnalis untuk menanyakan utang kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sementara saat wartawan bertanya soal apa saja target keuntungan secara komersial KCJB, mengingat pembengkakan biaya yang sangat besar dan kewajiban utang ke Cina yang harus dibayarkan, Jokowi juga tidak mau meresponnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berujar soal kalkulasi bisnis dan kaitan pembayaran pinjaman ke Cina. Hal tersebut bisa ditanyakan langsung ke PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC selaku korporasi. Menurut Presiden, yang harus dikedepankan dalam membangun transportasi publik adalah perhitungan untung rugi sebaiknya dinomorduakan. Karena aspek yang utama dalam pembangunan KCJB adalah untuk pelayanan publik. Kemudian pernyataan Jokowi ini pun ditanggapi oleh Said Didu. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN itu menilai jawaban Jokowi soal pembangunan KCJB yang dibiayai oleh utang kepada Cina bukan merupakan bentuk pelayanan kepada rakyat. Ia pun mencontohkan bentuk nyata cara melayani rakyat, diantaranya menyediakan kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak dengan harga yang cukup terjangkau. Bukan malah menyediakan transportasi mahal yang membebani rakyat hingga sebesar 15 miliar per harinya. Awal Indonesia bayar utang ke Cina sebesar 7,6 miliar per hari. Dalam postingan sebelumnya, Said Didu juga mengomentari peresmian KCJB yang diresmikan oleh Presiden pada Senin 2 Oktober. Said Didu menilai hari peresmian kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi hari pertama pemerintah Indonesia membayarkan utang ke Cina atas pembangunan KCJB. Hal tersebut disampaikan Said Didu melalui status Twitternya pada Selasa 3 Oktober. Terhitung pada Senin 2 Oktober, pemerintah Indonesia harus membayar utang ke Cina sebesar 7,6 miliar per hari. Pernyataan Said Didu pun disambut ramai oleh masyarakat. Pro dan kontra pun disampaikan masyarakat dalam kolom komentarnya. Mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB kembali menjadi bulan-bulanan kritik publik di tanah air. Sebabnya, pemerintah terbuka untuk menjamin pembayaran cicilan utang ke Cina di proyek tersebut. Untuk diketahui, sebagian besar investasi KCJB didanai oleh utang dari China Development Bank atau CDB. Sisanya berasal dari APBN dan modal konsorsium perusahaan patungan BUMN Indonesia dan China. Sebagai informasi saja, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun sebesar 1,2 miliar dolar AS atau sekitar 18,2 triliun rupiah. Angka itu merupakan hasil audit bersama yang kemudian disepakati oleh kedua negara. Dengan demikian, biaya total proyek yang berlangsung sejak 2016 itu kini mencapai 7,27 miliar dolar AS atau setara dengan 108,14 triliun rupiah. Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies, Bima Yudhistira mengungkapkan apabila dilihat dari berbagai indikasi, maka proyek KCJB sudah masuk dalam kategori jebakan utang atau debt trap Cina. Sedari awal Cina dalam proposalnya juga memberikan garansi jika kereta peluru yang ditawarkan tidak akan membebani APBN Indonesia. Namun belakangan komitmen itu kemudian tidak ditepati oleh Cina maupun pemerintah Indonesia sendiri. Tawaran Cina yang memberikan iming-iming pembangunan kereta cepat tanpa APBN itu pula yang juga jadi alasan Indonesia mendepak Jepang. Ini semua karena negeri Sakura sejak awal sudah memprediksi sulit merealisasikan KCJB tanpa adanya jaminan dari negara. Bima juga menyoroti keputusan pemerintah Indonesia yang dengan mudahnya menyanggupi tuntutan Cina yang meminta pembayaran utang dan bunga mendapatkan jaminan negara. Bunga utang yang harus dibayar ke Cina. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengaku gagal dalam negosiasi terkait besaran bunga
pinjaman di proyek KCJB. Dalam lawatannya ke Cina, pemerintah Beijing bersikeras menetapkan bunga utang sebesar 3,4%. Sementara pemerintah Indonesia menginginkan bunga turun menjadi 2% saja. Utang sebesar itu akan dibebankan ke PT Kereta Cepat Indonesia Cina sebagai operator sekaligus pemilik konsesi. Pembayaran angsuran pokok maupun bunganya akan ditanggung oleh konsorsium KCIC. Konsorsium ini melibatkan 9 perusahaan. Dari Indonesia ada 4 BUMN yaitu Wijaya Karya, Jasa Marga, Perkebunan Nusantara 8, dan KAI. Sedangkan dari Cina adalah China Railway International Company Limited, China Railway Group Limited, Sino Hydro Corporation Limited, CRRC Corporation Limited, dan China Railway Signal dan Communication Corp. BUMN dari Indonesia lalu membentuk badan usaha bernama PT Pilar Sinergi BUMN, dan dari Cina membentuk perusahaan bernama China Railway. Lalu kedua perusahaan gabungan itu kemudian membentuk konsorsium PT KCIC. PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia ini kemudian menggenggam saham sebesar 60% di PT KCIC. Sementara sisanya sebesar 40% dikuasai oleh konsorsium Cina. Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengklaim masih terus melakukan negosiasi terkait bunga utang pinjaman untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bersama dengan pihak Cina yang biayanya semakin membengkak. Diketahui biaya pengerjaan proyek kereta cepat WUS mengalami pembengkakan biaya atau mengalami cost overrun hingga 1,2 miliar dolar Amerika. Hitung-hitungan itu telah disepakati oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina yang merupakan perusahaan patungan antara konsorsium BUMN dan konsorsium perusahaan perkeretaapian Cina. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo mengatakan pemerintah masih menargetkan bunga pinjaman dapat disepakati di bawah 4%. Dalam kesempatan tersebut, Tiko juga menanggapi terkait proyek KCJB yang dituding sulit balik modal dalam jangka waktu yang lama. Menurut Tiko, hampir semua proyek infrastruktur atau transportasi massal pada dasarnya untuk memudahkan mobilitas masyarakat. Sehingga seiring berjalannya waktu, penggunaan transportasi massal merubah pola peradaban transportasi Indonesia.